Halo everyone, kembali lagi di channel Channel. Kali ini Cece akan mereview salah satu drama terbaru yang berjudul My Boss. Drama ini menceritakan kisah Cheng Yao yang diperankan sama Zhang Ruonan, seorang gadis optimis yang bercita-cita menjadi pengacara sukses suatu hari nanti. Setelah dia mendapatkan tawaran rekrutmen dari sebuah firma hukum besar, ia memutuskan untuk pindah dekat kantor barunya. Setelah pindah ke apartemen barunya, Cheng Yao bertemu dengan teman sekamarnya yang diperankan sama Cheng Xishu. Teman sekamar barunya ternyata adalah bosnya di kantor dia loh. Kira-kira bagaimana keseruan selanjutnya drama ini ya? Ikutin review drama ini sampai habis ya. Check it out. Di sini kita diperkenalkan salah satu wanita cantik dan polos yang bernama Cheng Yao. Dia terlihat menemani salah satu klien, namun klien itu terlihat begitu genit. Ketika Cheng Yao mau memberikan proposal untuk dibahas, tapi selalu dialihkan. Bahkan orang itu terus saja memegang Cheng Yao. Cheng Yao masih berusaha terus sabar dan tersenyum. Selain itu, di meja sebelah terdapat seorang pria yang sedang digoda oleh seorang tante-tante. Dia bernama Chen Heng. Tante itu bahkan rela membayar lebih untuk bisa ditemenin loh. Cheng Yao dan teman-temannya kepo dengan pembicaraan mereka. Mereka terus menguping. Mereka semakin kaget kalau harga orang itu begitu mahal. Apalagi tante itu rela menambahkan biaya supaya bisa ditemenin loh. Keduanya makin kaget dong. Tapi pria itu menolak tawaran fantastis itu. Keduanya benar-benar gak nyangka ada pria yang seperti ini. Tidak lama Cheng Yao fokus ke kliennya lagi. Tapi kliennya makin kurang ajar. Bahkan mengelus-ngelus pahanya. Dia sudah gak tahan. Alhasil dia berteriak dan mendorong orang tersebut. Dia pun dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Sampai di luar temannya mengejar dia. Cheng Yao merasa dia sudah muak. Ini bukan pekerjaan yang dia mau. Karena dia mau menjadi pengacara sesungguhnya, bukan yang seperti ini. Keduanya pun memutuskan untuk sama-sama resign. Tidak lama mereka melihat pria mahal tadi. Mereka makin kaget kalau pria itu punya mobil mewah loh. Cheng Yao beranggapan pria ini pasti sangat bekerja keras siang dan malam. Cheng Yao sudah menerka-nerka sendiri pekerjaan pria ini. Selanjutnya, Cheng Yao sudah tiba di salah satu perumahan di mana dia akan tinggal di sini karena dia sudah berhasil masuk ke salah satu firma hukum incarannya. Dia pun dengan semangat mau masuk ke dalam rumah baru yang dia sewa. Tapi di sini dia bertemu kembali sama Chen Heng. Dia merasa aneh kenapa Chen Heng juga berada di sini ya. Saat Cheng Yao naik ke atas, dia berhenti sejenak. Karena kelelahan anak tangganya begitu banyak, dia cukup kaget rupanya Chen Heng ini tinggal di sini juga loh. Saat dia berusaha berbicara sama Chen Heng, jawaban Chen Heng begitu ketus. Tapi Cheng Yao merasa ada yang gak beres nih. Kenapa Chen Heng mau masuk ke unit yang sama dengan dirinya? Dia dengan segera menghalanginya dong. Dia pun berkata kalau kamar ini milik dia. Chen Heng juga gak mau kalah. Cheng Yao buktikan kalau dia memiliki kunci unit itu. Keduanya pun sama-sama menunjukkan bukti penyewaan mereka. Karena sama-sama punya bukti sewa, Cheng Yao berusaha menggunakan berbagai cara supaya dia yang mendapatkan unit ini. Cheng Yao dengan segera mau masuk. Chen Heng menghalanginya. Alhasil Cheng Yao menjatuhkan sehelai rambutnya dan dia merasa kalau dialah pemenangnya. Chen Heng melepaskannya dan membiarkan Cheng Yao masuk. Cheng Yao sudah merasa senang, tapi dia kaget kalau Chen Heng bisa masuk juga. Emang geblek, dia kan punya kunci rumahnya juga cuy. Cheng Yao pun mau lapor ke pemilik tanah. Chen Heng udah gerak duluan. Pemilik rumah pun datang. Cheng Yao mulai ngoceh-ngoceh. Dia merasa si pemilik tanah melanggar hukum karena double sewa. Dia juga memamerkan tempat kerjanya. Dia berkata kalau bosnya menyukai dia dan lain-lain. Mendengar ucapan Cheng Yao, Chen Heng agak kaget dengan nama firma hukum yang dia sebutkan. Akhirnya pemilik tanah pun berkata kalau ini di luar kendali dirinya. Karena istrinya menyewakan juga untuk Chen Heng, sedangkan dia sewakan untuk Cheng Yao. Makanya bisa terjadi double sewa seperti ini. Dia pun minta keduanya tinggal bersama. Karena dia merasa mungkin mereka berdua itu berjodoh. Dia juga berkata kalau dia akan mengurus proses perceraian sama istrinya. Jadi dia akan menggunakan jasa mereka sebagai pengacara. Jadi saling membantu gitu. Cheng Yao tergoda sama ucapan pemilik tanah. Pemilik tanah merasa sudah deal ya. Dia pun segera pergi. Tapi Cheng Yao minta Chen Heng pergi. Chen Heng tanya dong soal tempat kerja Cheng Yao tadi. Cheng Yao membenarkan. Chen Heng akhirnya nego kalau dia akan bayar uang sewa selama 2 bulan, dia hanya butuh tinggal di sini selama 3 hari saja. Cheng Yao merasa ini tawaran yang cukup oke, dia pun setuju. Keduanya memutuskan tinggal satu rumah. Cheng Yao pun datang menghampiri Chen Heng. Dia pun menyebutkan beberapa peraturan saat mereka tinggal bersama nanti. Di syarat ketiga buat Chen Heng aneh.
Apa maksud Cheng Yao? Rupanya Cheng Yao mengira pekerjaan Xiang Heng adalah jual diri loh. Dia pun memberikan beberapa saran gitu sama Xiang Heng. Dia semakin menerka-nerka soal kerjaannya Xiang Heng. Xiang Heng mengeluarkan ponselnya dan berkata dia mau menjadikan ini bukti karena Cheng Yao memfitnahnya. Cheng Yao makin tak berhenti bacot, dia malah makin memberikan masukan. Setelah itu dia meninggalkan Xiang Heng. Saat Xiang Heng membereskan kamarnya, Cheng Yao kepo pergi ngintip. Dia kaget dengan hiasan kamarnya Xiang Heng. Kok kayak kamar hantu ya? Dia pun kembali ke kamar dan dia berpikir, dia pun panik sendiri. Akhirnya dia mau suruh Xiang Heng keluar dari rumahnya. Tapi dia menguping pembicaraan Xiang Heng dan klien. Isi pembicaraannya membuat Cheng Yao kembali berpikir yang aneh-aneh lagi soal kerjaannya Xiang Heng. Dia merasa Xiang Heng pintar juga ya. Kok bisa tahu soal hukum-hukum juga? Saat Xiang Heng buka pintu, Cheng Yao kaget. Dia pun minta perjanjian tadi dibatalkan. Dia mau mengembalikan uang sewa dan minta Xiang Heng keluar dari rumahnya. Xiang Heng nggak mau dong, karena menurut dia mereka sudah deal. Kalau Cheng Yao masih gitu, dia akan melaporkan Cheng Yao. Cheng Yao pun bacot dan memberikan peraturan yang baru lagi ke Xiang Heng. Xiang Heng malas banget ladenin Cheng Yao. Xiang Heng pun menghubungi temannya. Dia merasa tak bisa tinggal di sini dengan keadaan rumah seperti ini. Temannya berkata dia itu melakukannya untuk Xiang Heng karena dia sudah konsul sama dokter insomnia. Teman Xiang Heng ini bernama Wuzun. Dia pun mau Xiang Heng punya asisten wanita. Xiang Heng menolak semua ide Wuzun itu. Tapi Wuzun ada cara untuk mengancam Xiang Heng. Alhasil Xiang Heng hanya bisa nurut saja deh. Xiang Heng itu terkena penyakit insomnia parah loh. Dia merasa sama aja di mana aja dia pasti tidak bisa tidur. Adanya dia mendengar suara Cheng Yao yang sedang bersenandung. Dia jadi merasa ngantuk dan tertidur. Ketika dia bangun, dia kaget kalau dia benar-benar tertidur pulas. Saat dia keluar kamar, dia melihat seluruh rumah memiliki tanda selotip merah. Seperti pembagian gitu deh. Cheng Yao pun sudah berangkat ke tempat kerja barunya. Dia pun dibimbing sama salah satu karyawan di sana. Dia diperkenalkan dengan atasannya. Selanjutnya, dia mengantarkan Cheng Yao ke kursi. Dia berkata Cheng Yao akan training selama 3 bulan dan dia akan masuk ke tim Xiang Heng. Cheng Yao semangat dong. Orang itu merasa antara beruntung atau tidak dia masuk ke timnya Xiang Heng. Cheng Yao mah nggak peduli ya, yang penting dia kerja saja. Di sini Cheng Yao dihampiri sama rekan kerjanya. Mereka pun memperkenalkan diri. Dia adalah Bao Rui dan Yu Fei. Mereka juga ceritakan berapa banyak karyawan yang dipecat oleh Xiang Heng karena dianggap tidak berkompeten. Bao Rui selalu mengaku-ngaku kalau dia adalah asisten yang sangat diakui oleh Xiang Heng loh. Di sini pun ada seorang wanita yang bernama Tan Ying. Dia pun sangat menyambut kedatangannya Cheng Yao dengan memberikan sebuah tanaman keberuntungan. Dia mengucapkan sebuah kalimat. Cheng Yao masih berusaha berpikir positif banget loh. Bao Rui dan Yu Fei membawa Cheng Yao ke suatu tempat supaya Cheng Yao lebih mengenal bosnya. Cheng Yao cukup takjub dengan penghargaan yang diterima bosnya ini loh. Dia merasa bosnya begitu hebat dong karena banyak dapat penghargaan. Selain banyak penghargaan, rupanya bosnya juga banyak dapat surat ancaman dan lain-lain. Cheng Yao aneh kenapa semuanya masih disimpan. Saat Bao Rui mau menjawab, suara Xiang Heng kedengaran. Cheng Yao kaget, rupanya bos dia adalah teman yang sewa serumah dengan dirinya. Xiang Heng melihat tadi Bao Rui suka main ular, dia berkata mau belikan Bao Rui ular beneran. Cheng Yao pun diminta ke ruangannya. Di sini Cheng Yao minta maaf dan lain-lain. Tapi maksud Xiang Heng malah berbeda. Dia mau mereka bekerja dengan profesional. Xiang Heng tak mau Cheng Yao jatuh cinta sama dia dan lain-lain karena dia merasa dia sangat tampan. Cheng Yao diam-diam nyengir. Cheng Yao mah pasti bisa bekerja dengan profesional. Xiang Heng penasaran kenapa Cheng Yao bisa mengira dia kerja sebagai layanan khusus. Cheng Yao berkata dia melihat Cheng Heng saat itu di kafe yang ada tante-tante menggoda gitu. Xiang Heng pun berkata kalau itu adalah ibunya. Cheng Yao terdiam mendengar jawabannya Xiang Heng. Saat di rumah dia ceritakan sama temannya. Temannya hanya tertawa mendengar ceritanya Cheng Yao. Gara-gara omongan temannya, Cheng Yao penasaran, dia pun langsung masuk ke ruangannya. Dia pun melihat-lihat sekeliling ruangan kamarnya Xiang Heng. Tapi dia tidak sengaja menghancurkan barangnya Xiang Heng. Dia pun mendengar Xiang Heng pulang. Dia mulai panik. Dia berusaha mengalihkan perhatiannya Xiang Heng. Tapi Xiang Heng tak terpengaruh sama sekali. Dia malah merasa aneh dengan kelakuan Cheng Yao yang tidak seperti biasanya. Ketika dia masuk ke kamar, dia kesal kalau Cheng Yao merusak barangnya. Dia pun mengusir Cheng Yao. Dia nggak mau Cheng Yao tinggal di sini karena barang yang dia rusakkan adalah barang mahal dan sangat langka. Cheng Yao masih berusaha memohon sama Xiang Heng karena dia merasa dia adalah penyewa yang sah.
Jadi dia tidak boleh diusir seperti ini. Chen Hong gak peduli, dia malah merasa Cheng Yao begitu mengganggunya sampai diancam mau potong gaji loh. Alhasil Cheng Yao gak bisa gimana lagi, dia sedang muter otak gimana solusinya ini. Dia lihat bosnya lagi jogging, dia kira bosnya mau jemput dia. Bosnya malah bantu dia pesan taksi. Tapi ketika dia sampai di hotel, dia melihat hotel itu sangat mahal. Dia pun gak jadi sewa, karena dia harus berhemat. Dia teringat omongan temannya, dia memutuskan untuk nginap di kantor. Dia pun diam-diam masuk ke perusahaan untuk tinggal sementara di sana. Di sini Cheng Yao memutuskan tinggal di gudang. Dia pun menyusun tempat tidurnya. Dia mah nggak peduli, yang penting dia bisa tidur. Berbeda sama Chen Hong, dia terlihat kesulitan untuk tidur. Padahal dia sudah berusaha untuk memejamkan matanya, tapi tetap saja dia nggak bisa. Alhasil dia memutuskan pergi ke perusahaan juga. Cheng Yao tiba-tiba bermimpi buruk. Karena mimpi buruk itu dia sampai terbangun. Dia pun keluar dari ruangan. Dia syok melihat ada bosnya yang datang ke perusahaan di jam segini. Dia tak mau bosnya tahu kalau dia tinggal di sana. Dia pun berusaha menyembunyikan dirinya. Dia dengan segera kembali ke gudang dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya Cheng Yao terlihat lelah. Bao Rui pun bertanya kepada Cheng Yao. Dia mengira Cheng Yao sedang tertekan. Mereka pun mulai bergosip soal bos mereka. Saat mereka asik cerita, bosnya pun langsung menyeletuk di belakang. Bao Rui mulai deh caper sama bosnya. Tapi jawaban yang keluar dari mulut Chen Hong emang selalu belak-belakan dan no sensor. Selanjutnya terlihat Cheng Yao ikut rapat pertama kali bersama bosnya. Mereka pun saling bertukar pendapat. Saat Cheng Yao mau coba kasih pendapat, tapi dia tidak ada kesempatan buat berbicara. Jadi saat dia ditanya sama Chen Hong, dia bingung mau jawab apa. Karena menurut dia pendapat Yu Fei sama Bao Rui sudahlah sangat mendetail. Akhirnya karena ini dia pun diskamat sama bosnya. Cheng Yao hanya bisa pasrah saja deh. Saat mereka kembali ke kursi mereka masing-masing, Cheng Yao terlihat lesu. Mereka bertiga langsung deh gosip. Mau taruhan, kira-kira si Cheng Yao berapa lama ya bertahan? Menurut Yi Fei, Cheng Yao beda dengan asisten lainnya. Karena ketika dia ditegur, dia nggak langsung berhenti loh. Dia masih bertahan. Mereka bertiga langsung auto memandang ke arah Cheng Yao. Selanjutnya saat Cheng Yao asik tidur, dia mendengar suara orang berbicara. Dia kaget, jam masih sangat pagi. Ketika dia cepat-cepat bereskan semuanya, dia keluar dari ruangan. Dia lihat bosnya yang berada di sana. Dia pun mulai deh cari alasan supaya nggak ketahuan tidur di gudang. Dia benar-benar syok bosnya sepagi ini sudah datang ke kantor. Dia mulai basa-basi sama bosnya. Tapi bosnya malah jawab dia dengan sangat jutek. Chen Hong kepikiran sama omongan Cheng Yao yang bilang mata dia hitam. Dia sampai menggunakan kacamata hitam loh. Saat dia keluar ruangan kembali, dia aneh kok si Cheng Yao keluar lagi dari ruangan tadi ya. Cheng Yao mulai deh cari topik supaya dia nggak ketahuan kalau dia tidur di gudang. Dia pun aneh melihat bosnya pakai kacamata hitam begitu. Emang lah ya, Cheng Yao itu sepolos itu loh. Selanjutnya bos yang satunya datang, dia adalah Wu Jun. Dia pun datang menghampiri Cheng Yao dan berkenalan. Dia memberikan semangat kepada Cheng Yao. Dia langsung menghampiri Chen Hong. Dia tahu Chen Hong menutupi mata hitamnya menggunakan kacamata hitam itu. Di sini Wu Jun terus memuji Cheng Yao dan lain-lain. Padahal Chen Hong tahu trik-trikannya Wu Jun. Dia sengaja mau mempertahankan Cheng Yao karena kakaknya Cheng Yao adalah wanita incarannya Wu Jun. Wu Jun pun tak bisa mengelak. Chen Hong pun minta gaji dia ditambah karena harus memenuhi keinginan Wu Jun untuk membuat Cheng Yao berada di dalam timnya. Bagi dia itu adalah sangat buang-buang waktu dan harus ada harganya. Wu Jun hanya bisa menurut. Emang lah ya dua orang ini. Waktu sudah malam, Cheng Yao menunggu bosnya pulang. Tapi bosnya malah nggak pulang-pulang dan terus lembur. Cheng Yao dibuat kesulitan. Chen Hong pun melihat Cheng Yao masih lembur. Alhasil dia pun kasihan ya. Dia pun memutuskan untuk pulang. Cheng Yao langsung senang dan bersiap untuk tidur. Saat Cheng Yao sudah tidur, bosnya malah balik ke perusahaan. Dia merasa ada yang nggak beres. Dia pun masuk ke ruang gudang. Dia melihat Cheng Yao tidur di sana. Dia pun membangunkan Cheng Yao. Cheng Yao masih nggak sadar. Dia mengira kalau dia sedang mimpi. Ketika dia benar-benar dibangunkan, dia kaget. Rupanya yang memanggil dia adalah Chen Hong. Cheng Yao jelaskan alasan dia tidur di gudang. Dia hanya mau numpang beberapa hari sambil mencari tempat tinggal yang baru. Dia aneh kenapa bosnya malah balik ke kantor ya. Gak bisa tidur ya. Reaksi Chen Hong begitu ketahuan. Di sini Cheng Yao berkata kalau dia akan merahasiakan kalau bosnya datang lembur. Dia pun minta izin untuk tinggal beberapa hari lagi di gudang sambil dia mencari-cari tempat tinggal yang baru. Bosnya pun mengokekan. Tapi dia memanggil Cheng Yao. Dia tanya bagaimana Cheng Yao bisa mudah tidur. Cheng Yao merasa dia hanya perlu berbaring dan memejamkan mata karena dia bisa dengan mudah beradaptasi dimanapun. Karena sudah tidak ada yang dibahas lagi, Cheng Yao pun pamit untuk kembali tidur lagi. Keesokan paginya, Cheng Yao sudah punya semangat baru untuk bekerja. Bosnya juga datang. Dia datang sangat pagi dibandingkan yang lainnya.
Melihat sikap bosnya, Cheng Yao menarik kesimpulan kalau bosnya itu keras terhadap diri sendiri, tetapi sangat perhatian kepada para karyawannya. Karena itu Cheng Yao membuatkan kopi untuk bosnya. Bosnya malah merasa itu bukanlah kerjanya Cheng Yao. Jadi Cheng Yao nggak perlu melakukan hal ini karena menurut prinsip bosnya, pengacara pria dan wanita itu setara. Jadi tidak ada siapa yang harus melayani siapa. Karena semuanya sama saja. Mendengar beberapa ceramahan bosnya, Cheng Yao akhirnya meminum kopi itu. Dia pun berkata tidak akan melakukan ini lagi. Chen Heng tak bisa jawab apapun. Cheng Yao mengajukan satu hal. Dia minta dimasukkan ke dalam kasus yang ditangani bosnya. Dia tak perlu dikasih bagian, yang penting dia ikut saja. Karena dia mau menambah pengalaman. Dia memberikan not yang sudah dia susun. Dia masih sempat ancam bosnya pula. Mendengar jawaban bosnya, dia kaget. 真的说啊？ Padahal maksud bos dia tuh setuju Cheng Yao ikut andil di dalam kasus ini loh. Cheng Yao pun senang banget dong ya. Usut punya usut, ternyata semua ini bisa terjadi karena si Bauri kecelakaan dan kakinya cedera. Karena itu Cheng Yao langsung dikasih tugas sama bosnya. Cheng Yao dengan senang hati akan menjalankan perintah bosnya. Dia pun langsung bergegas mencari data. Saat Cheng Yao pulang, dia basah kuyup dan sialnya perusahaan malah mati lampu. Dan air pun tak jalan. Saat dia meminta bantuan, rupanya orang itu adalah bosnya. 同事，你能不能？不能。老板， Bosnya dengan tegas menolak. Padahal belum tahu Cheng Yao mau ngomong apa. Saat Cheng Yao mau numpang mobil bosnya pun, dia ditolak lagi. Alhasil Cheng Yao hanya bisa pasrah. Dia pun berganti pakaian. Chen Heng mulai tak tega. Dia pun kembali menghampiri Cheng Yao. Dia aneh Cheng Yao lompat-lompat gak jelas. Cheng Yao melakukan itu karena kedinginan, makanya dia melakukan pemanasan sambil hafal pasal-pasal. Akhirnya si Chen Heng menawarkan Cheng Yao ke rumahnya untuk numpang mandi dan lain-lain. Cheng Yao pun dengan segera menerima tawaran bosnya. Ketika sampai di rumah, Cheng Yao pun sudah selesai mandi. Dia meninggalkan not, tapi dia pikir dia nggak boleh cuma-cuma begini saja. Dia mau melakukan sesuatu untuk berterima kasih. Dia pun berencana membuatkan makanan. Bosnya merasa Cheng Yao begitu berisik, tapi dia berusaha abaikan. Dia kembali mendengar suara senandung dari Cheng Yao. Hal ini membuat dia nyaman dan tertidur lagi dong. Ketika dia bangun besoknya, dia kaget. Kok dia bisa benar-benar tidur lelap lagi ya? Saat Chen Heng keluar, dia melihat Cheng Yao tertidur. Dia pun membangunkan Cheng Yao. Cheng Yao jelaskan alasan dia bisa tertidur. Dia pun berkata makanan yang dia buat itu untuk ucapan terima kasih dia kepada bosnya yang kasih dia tumpangan untuk mandi dan lain-lain. Chen Heng minta Cheng Yao segera tinggalkan rumahnya. Cheng Yao dengan cepat masuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Cheng Yao pun berangkat ke kantor. Dia terlihat sangat fokus membaca dokumen-dokumen. Sampai si Bauri bacot aja nggak dihiraukan sama dia loh. Bauri pun mau sosokan bantu Cheng Yao. Tapi Cheng Yao nggak gimana hiraukan omongannya Bauri. Dia fokus membaca dokumen itu. Akhirnya mereka memutuskan masukkan Cheng Yao masuk ke dalam grup mereka. Karena Cheng Yao adalah satu-satunya orang yang masih bertahan. Akhirnya mereka yakin Cheng Yao satu-satunya asisten yang lolos dari uji coba ini. Mereka benar-benar menyambut Cheng Yao. Tapi Cheng Yao merasa ada perasaan yang kurang enak nih dari ucapan-ucapan mereka. Selanjutnya Cheng Heng mau mencoba mulai tidur lagi, tapi dia nggak bisa-bisa. Akhirnya dia mencari bagaimana kemarin dia bisa tertidur. Dia pun berpikir pasti karena kebisingan yang dibuat Cheng Yao. Dia pun akhirnya memanggil seorang untuk memasak di malam hari. Tapi dia masih nggak tidur-tidur. Dia minta orang itu buat keributan dengan alat masak itu. Karena permintaan yang aneh-aneh dibuat oleh Chen Heng, tukang masak itu jadi kesal dan berhenti deh. Akhirnya Chen Heng memutuskan keluar, tapi dia selalu memikirkan Cheng Yao yang sedang tertidur. Bahkan penjaga market aja dia kira adalah Cheng Yao. Cheng Yao masih terlihat lembur di kantor. Dia pun berpikir kalau dia sibuk lembur. Sampai-sampai gak sempat cari rumah. Dia jadi bingung sendiri harus gimana nih. Cheng Yao kaget melihat bosnya datang lembur lagi. Chen Heng kira dia lagi halusinasi. Dia pun mencubit pipi Cheng Yao. Dia pun akhirnya memberikan Cheng Yao minuman yang dia beli tadi. Cheng Yao pun gak mau pusing lagi deh. Dia mau buat makanan. Dia tawarkan bosnya. Seperti biasa, bosnya selalu menolak dengan ketus. Saat Cheng Yao asik buat mie instan, dia sambil bersenandung lagi. Mendengar suara Cheng Yao, Chen Heng mulai ngantuk lagi. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, para karyawan sangat kaget dengan pemandangan ini. Melihat Cheng Heng tertidur di kantor, mereka pun mengabadikan momen itu. Cheng Yao berkata, wajarlah dia lelah. Orang dia bergadang dalam lembur setiap malam. Wu Jun datang, dia pun meminta mereka jangan lihat-lihat lagi. Tidak lama, Wu Jun mengumumkan akan mengadakan pesta penyambutan karyawan baru malam ini. Semua turut diundang. Dia juga meminta Cheng Yao membawa kakaknya datang. Selanjutnya, Chen Heng berpikir keras, apakah benar dia bisa tertidur karena Cheng Yao ya? Wu Jun pun kepo, siapa yang bisa buat Chen Heng tidur selain dirinya ya?
Shen Heng mau kembali ke ruangan. Dia melihat Cheng Yao tidak di tempat. Dia tanya sama Wo Jun. Cheng Yao rupanya sedang makan siang. Dia pun menerima chat dari bosnya. Tapi dia sengaja nggak mau hiraukan chat itu. Cheng Yao dihampiri sama seorang pria. Dia berkata kalau dia dari tadi melihat Cheng Yao dan rupanya orang ini adalah kenal sama Cheng Yao. Dia pun mulai tanya-tanya gitu dan seperti mau minta konsultasi pengacara secara gratis. Sayangnya dia salah alamat karena bidang yang dijalankan Cheng Yao berbeda dengan yang dibicarakan oleh orang tersebut. Cheng Yao minta orang itu untuk konsul dengan pengacara lain. Orang itu malah nyindir Cheng Yao. Akhirnya Shen Heng muncul. Dia langsung menjawab pria ini dengan sangat tegas dan tepat sasaran. Dia juga mempertegaskan kalau Cheng Yao itu bawahan dia. Alhasil orang itu tidak bisa jawab dan memilih pergi. Shen Heng pun tak mau lama-lama bicara lagi. Dia minta Cheng Yao berhenti jadi pengacara dan jadi asisten dia saja, mengurus dia dan lain-lain, dan kembali ke rumah. Dia akan membayar gaji Cheng Yao. Cheng Yao merasa apa yang diminta bosnya belum tentu bisa dia lakukan dan dia lebih memilih menjadi pengacara saja daripada terima tawarannya Shen Heng. Shen Heng mode ngotot, dia pun mengancam Cheng Yao jika tak mendengarnya. Akhirnya Cheng Yao hanya bisa pulang ke rumah dan membantu Shen Heng memperbaiki saluran air. Padahal salurannya nggak benar-benar rusak loh. Setelah itu Cheng Yao izin mau ganti pakaian karena dia mau ke acara penyambutan karyawan baru itu. Dia kaget rupanya koper dia dan barang-barang dia sudah dibawa pulang loh. Shen Heng berkata memang dia yang membawa semua itu. Dia beralasan takut merusak citra perusahaan dan lain-lain jika Cheng Yao tinggal di sana. Cheng Yao sampai bingung sendiri. Dia pun segera curhat dengan temannya. Teman dia malah ngomong yang aneh-aneh membuat Cheng Yao ikut panik dan takut. Cheng Yao yang polos juga terpengaruh sama omongan temannya ini. Akhirnya Cheng Yao mau segera ganti pakaian dan pergi dari rumah ini. Dia pun dengan segera izin sama bosnya dan berjalan pergi. Selanjutnya Shen Heng pun melihat sebuah video dokter psikolog. Tapi dia jadi kepikiran lagi. Dia akhirnya menghubungi Cheng Yao dan minta Cheng Yao segera kembali. Dia kembali beralasan kalau saluran airnya rusak lagi. Cheng Yao pun gak mau pulang. Dia minta bosnya hubungi pihak properti rumah saja. Saat Cheng Yao asik bersama teman-temannya, Shen Heng mendengar seorang pria kayak tawarin Cheng Yao buat pindah firma hukum gitu. Shen Heng gak tinggal diam, dia pun langsung menyerang orang itu. Orang itu sampai gak bisa berkata apa-apa. Untuk mencairkan suasana, Bauri ajak mereka main game. Semua setuju dong, tapi mereka syok ketika Shen Heng memberikan ide main permainan menggunakan undang-undang. Mereka tak bisa menolak dan hanya bisa menuruti saja. Di dalam permainan ini, jika ada yang tidak bisa menjawab, akan membayar denda sebesar 50 yen. Semua pun tak bisa menolak dan hanya turuti saja. Ketika botol diputarkan, sialnya Bauri yang kena. Untungnya dia bisa menjawab, tapi sialnya salah satu pria dia selalu tak bisa menjawab pertanyaannya Shen Heng. Dia harus berkali-kali mengeluarkan uang. Yang lain-lain juga sial. Mereka satu persatu membayar 50 yen. Akhirnya salah satu dari mereka memutuskan tak main lagi. Yang lain pun berhenti. Selanjutnya kesialan itu terjadi pada Cheng Yao, di mana dia nggak bisa jawab dan harus membayar juga. Saat asik bermain, Cheng Yao mabuk parah. Dia pun hampir tumbang. Shen Heng pun menawarkan diri untuk antar Cheng Yao. Mereka mulai kaget melihat Shen Heng mau mengantar wanita pulang. Ketiganya langsung auto gosip di grup. Shen Heng membawa Cheng Yao. Dia pun masih perintahkan Cheng Yao perbaiki saluran air di rumahnya. Cheng Yao yang sudah mabuk parah mau muntah gitu. Shen Heng berusaha menahan Cheng Yao. Tapi Cheng Yao malah muncrat sedikit di celananya.